Halo, selamat siang semua. Kami ucapkan selamat bergabung untuk yang sudah bergabung di live Instagram Rumah Sakit Sarah. Halo, selamat siang dokter. Terima kasih untuk dokter Saladina, dokter Mutia sudah bergabung bersama dengan saya di sini. Kita tunggu yang lain dulu. Oke, jadi siang ini saya Ujak Tinia akan menemani bunda-bunda dan semua sahabat Sarah yang sudah bergabung di live streaming Instagram dalam acara Bincang Sehat kita kali ini dengan topik tahapan perkembangan janin selama masa kehamilan. Dan tentunya saya tidak akan sendiri nantinya karena kita akan kehadiran narasumber yang akan sharing dengan kita tentang topik materi hari ini. Oke, kita tunggu sebentar narasumber kita untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui ya, Bunda dan semua sahabat Sarah, bahwa perkembangan janin itu sangat perlu untuk dipantau karena, halo dokter. Halo, Cak. Terima kasih sudah bergabung ya dok. Iya, Suara sama-sama. oke dok? Suara oke dok? Suara oke? Suaraku oke nggak? Biasanya Oke suaraku dokter. nggak pernah oke. Oke, sip. Dokter, sebelum kita mulai, saya mau sapa semua Iya. sahabat Sarah dulu ya, dokter. Boleh ya, dok? Boleh, boleh. Boleh ya, dok. Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung untuk bunda-bunda dan semua sahabat Sarah yang sudah bergabung di live Instagram Rumah Sakit Sarah. Jadi topik kita hari ini adalah tentang tahapan perkembangan janin selama masa kehamilan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa memantau perkembangan janin selama masa kehamilan sangatlah penting karena akan ada keuntungan untuk ibu dan janin apabila memantau perkembangan janin dengan tepat. Tapi akan juga berdampak buruk apabila perkembangan janin tidak dipantau dengan baik dan benar. Nanti ini akan kita bahas bersama dengan Dokter Hekal Braya Dharma. Salah, Cak. Salah. Sorry dokter. Bersama dengan Dokter Hekal Ramadarya, spesialis obstetri dan ginekologi. Oke, dok, Iya. pas ya dok. Yang santai-santai aja ya. Iya. Jadi untuk bunda dan semua sahabat Sarah yang sudah bergabung, silahkan jikalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh cantumkan pertanyaannya di kolom komentar selama dokter kita menyampaikan materinya, dan juga pastinya akan ada hadiah menarik untuk 3 penanya terbaik yang akan tim kami pilih nantinya. Oke. Oleh karena itu, kita mulai aja ya, dokter. Boleh. Oke. Dokter, sebelum kita mulai, boleh perkenalkan diri dulu kali ya, dokter, supaya Bunda dan sahabat Sarah yang sudah bergabung dengan kita saat ini bisa lebih akrab, dokter. Silakan, dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, saya Dr. Haikal Ramadarya, MKDOG, SPOG. Saya dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Umum Sarah Medan. Jadwal praktik sebenarnya ada di IG-nya Sarah, gitu kan. Nah, apa yang perlu kuperhatikan lagi, Cak, kira-kira? Kalau untuk pribadi nggak usah ya, ininya ya. Saya yang pastinya sudah menikah, sudah punya anak 4. Iya, dokter. Dan alhamdulillah 2 anaknya Apalagi, dok? dilahirin di Rumah Sakit Sarah. Nah, kita aja. Nanti kita Lahir di Sarah semua ya, dokter. dua, Cak. Oke, Dua yang terakhir. oke, dok. Terima kasih perkenalan singkatnya ya, dokter. Jadi, jadi siap nih ya, dok, untuk memaparkan materinya hari ini ya, dokter. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, dokter, sudah bergabung dan sudah meluangkan waktunya untuk bersama dengan saya siang hari ini untuk membagikan ilmunya tentang seputar materi kita hari ini. Oke, dokter. Jadi boleh dijelaskan sedikit, dokter, sebenarnya seberapa penting sih, dok, pemantauan perkembangan janin itu selama masa kehamilan, dok, supaya ibu-ibu hamil yang sudah bergabung bersama dengan kita hari ini bisa tahu nih, dok. Silakan, dokter.
Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya ya pastinya kita pemantauan selama hamil itu sangat penting ya karena beda kita untuk hamil itu ada 3 trimester, ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Sebenarnya pemantauan itu akan berbeda gitu di tiap-tiap trimester itu. Nah, jadi kalau dari sini sih untuk pemantauan perkembangan ini yang penting itu menurut saya dua, satu pola pantaunya, yang kedua pola nutrisinya. Karena dipantau pun kalau nutrisinya tidak dipenuhi ya sama aja kan gitu. Jadi tujuan kita itu kan untuk menghasilkan outcome yang baik gitu. Jadi semua orang itu pengen anaknya baik, bagus gitu kan. Bahkan sebenarnya ada istilah 1000 hari apa namanya 1000 hari emas gitu, masa periode dimulai dari kehamilan selama 280 hari sampai 2 tahun setelah dia lahir. Nah, perannya dokter kandungan itu ya selama dalam proses hamil itu. Jadi apabila dalam proses hamil itu sudah terskip dia tidak akan bisa diulang lagi. Makanya bunda-bunda ya harus fokus gitu pada saat hamil. Ibarat mau membangun rumah, kalau pondasinya kurang baik, mau dibangun rumahnya seberapa baik pun, dia tetap tidak akan baik gitu, karena pondasinya nggak bagus. Pondasi itulah selama hamil. Apa sih yang perlu dinilai gitu? Trimester 1 ada yang harus dinilai pada saat nanti hamil, kontrol untuk USG, kita banyak yang mau kita nilai. Yang pertama itu apakah kantong hamilnya ada atau tidak? Di manakah letaknya? Apakah di dalam atau di luar dari kandungan? Ada dok hamil di luar kandungan? Ada. Bukan hamil di luar nikah aja yang ada, di luar kandungan juga ada ya. Jadi kalau di luar kandungan itu dia letaknya tidak di dalam rahim, bisa saja di daerah ovarium atau di saluran menuju ke rahim, yaitu di daerah tuba. Nah, selain itu kita mau lihat juga apakah janinnya berkembang. Ada juga yang dibilang hamil kosong, bukan nggak hamil, hamil, kantong hamilnya ada, air ketubannya ada, namun janinnya tidak berkembang. Apa sebabnya? Nanti kita bisa jelasin di kelanjutannya. Nah, lalu kita juga untuk di trimester 1 ada juga pentingnya untuk melihat ada nggak kecacatan janin. Nah, misalnya apakah janinnya nggak ada kepalanya atau spina bifida gitu kan, atau misalnya arahnya ke Down syndrome ya, trisomi misalnya gitu kan 21, misalnya kita harus lihat. Nah, disitulah gunanya di USG di trimester 1. Nah, lalu kita masuk ke trimester 2. Di trimester 2 apa dok yang harus dilihat gitu. Nah, trimester 2 itu banyak yang harus kita lihat juga gitu. Biasanya untuk fetal anomaly screening kita lakukan di 18 sampai 22 minggu. Nah, kita lihat perkembangan janinnya. Apakah perkembangan janinnya sesuai nggak dengan usia kehamilannya? Beratnya sesuai nggak dengan usia kehamilannya? Nah, lalu biasanya di 22 ke 24 kita untuk misalnya screening untuk fetal cardiac screening gitu, untuk melihat ada atau tidaknya kebocoran di daerah jantung. Nah, memang kalau ini lebih diutamakan untuk USG feto maternal. Nah, nanti kita bisa cerita lagi apa itu USG feto maternal. Nah, lalu untuk di trimester 3. Nah, trimester 3 ini juga penting. Kenapa? Karena di sini kita lebih berbicara masalah kesejahteraan dari janin. Nah, jangan sampai tiba-tiba ibu apa bunda merasakan gerakan janinnya agak berkurang. Nah, udah berkurang dulu 2 hari baru datang kontrol ke dokternya. Begitu dinilai, rupanya bayinya sudah meninggal. Kan kita tidak mau seperti itu. Kenapa? Aliran darah harus kita perhatikan. Apakah bayinya bagus atau tidak alirannya. Kenapa kalau aliran darahnya nggak bagus dok? Nah, pertanyaan kan seperti itu kan. Kalau aliran darahnya nggak bagus, nasi dari ibunya ke bayinya itu tidak akan baik, gitu. Nutrisi juga tidak akan baik. Jadi bisa aja gangguan pertumbuhan atau terjadi gangguan aliran darah yang bisa menyebabkan kematian janin. Nah, jadi intinya USG itu memang sangat penting ya, sangat penting untuk apalagi misalnya ibu hamil nih, seringnya dok saya datang nanti di trimester terakhir udah mau lahir baru di USG, apa yang nampak kalau di situ kan? Kenapa? Bayinya sudah besar, sudah padat. Nah, ruang gerak kita untuk melihat melalui USG juga sudah susah. Kemungkinan bayinya sudah terlungkup, mukanya juga tidak kelihatan, entah ada sumbing atau apa di sini juga kita nggak ketahuan gitu kan. Jadi kalau udah mau lahiran baru USG yang bisa dinilai itu ya paling berat badan janin, letaknya, ada lilitan atau tidak, hanya sebatas itu gitu. Terkadang pasiennya datang dengan ekspektasi yang tinggi gitu, tapi datangnya udah kelamaan. Nah, saya bilang sama pasien kok gitu kan, udah bu nggak apa-apa, tunggu aja 2 minggu lagi, ntar udah lahir dia baru dipoto-foto, saya bilang gitu. Jadi nampak mukanya, nampak semuanya gitu. Karena
kalau udah melahir nggak bisa dinilai detail. Nah, jadi memang kalau mau detail itu kita dari awal kehamilan udah kita lihat, kita pantau. Nah, lalu kita juga cerita masalah nutrisi gitu kan. Kebutuhan nutrisi itu kan selama hamil itu juga pasti berbeda ya kebutuhannya dengan orang yang tidak hamil. Nah, kebutuhannya pasti meningkat. Di trimester 1, 2, 3 itu juga berbeda kebutuhan nutrisinya. Harus diperhatikan baik itu makronutrien ataupun mikronutriennya. Kenapa? Kalau ditanya bagaimana sih dok yang paling baik itu, ya paling baik itu makanan bergizi. Nah, itu dia. Tapi apakah yakin nih ibu-ibu hamilnya aja kadang mau mual, kadang mau ini gitu kan, bisa masuk semuanya. Nah, sementara tiap hari makan itu pasti berbeda gitu. Tiap hari berbeda, otomatis gizi yang masuk juga beda-beda. Nah, kekurangan dari gizi yang ada itulah gunanya dilengkapi dengan suplementasi dalam kehamilan, baik itu suplementasi yang untuk pertumbuhan otak, organ, ataupun untuk mensupport pertumbuhan tulang gitu kan, ataupun kita boleh juga dengan pemberian susu gitu. Nah, itu sifatnya pelengkap, tapi yang paling utama itu tetap makanan yang bergizi. Karena makan yang nggak bergizi tapi dikasih vitamin hamil banyak-banyak, dikasih susu ya sama aja gitu. Tetap yang nggak baik juga. Nah, saya pikir pembukanya itu dulu, kita lebih enak sih interaktif santai-santai aja ininya. Apa yang bisa saya jawab nanti saya jawab. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya ya dokter. Sekali lagi saya ingatkan untuk para bunda-bunda dan semua sahabat Sarah yang sudah bergabung, kalau ingin bertanya silahkan ajukan pertanyaannya. Saya boleh mohon maaf ya, saya nggak pakai masker, nggak apa-apa ya, nanti takutnya pakai masker ngomongnya nggak jelas. Ya nggak apa-apa dok. Aman-aman dok. Nggak ada orang di sini, nggak ada orang. Iya dokter. Oke dokter, jadi sebenarnya nih dok, ada beberapa bunda juga nih ya, mungkin masih kurang paham dok, sebenarnya yang harus itu berapa kali sih dokter dalam misalnya selama kehamilannya, misalnya nih dok trimester pertama ini sebenarnya berapa kali nih harus kontrol dalam trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, karena kan ada nih dok pasien tuh kebanyakan setiap bulan datang gitu dok. Pentingnya nih untuk memantau perkembangan itu di usia kehamilan berapa aja dok? Boleh dijelasin dok? Oke, baik, terima kasih. Nah, sebenarnya kalau untuk pemeriksaan kehamilan itu ada rekomendasi dari Perhimpunan Obstetrik dan Ginekologi, itu biasanya direkomendasikan tiap bulan sampai di usia di 28 minggu ke atas atau 30 minggu ke atas itu direkomendasikan untuk 2 minggu sekali. Nah, 2 minggu sekali. Baru udah di atas 36 minggu biasanya direkomendasikan 1 minggu sekali. Loh kok banyak kali dok? Kan kayak gitu. Ya sebenarnya kalau mau ditanya bagusnya ya seperti itu gitu kan. Sampai dia di 7 bulan itu lebih kurang dia tiap 1 bulan ya, tiap 1 bulan sekali, 1 bulan sekali, 1 bulan sekali gitu kan. Karena ada tahapan-tahapan yang harus dinilai gitu. Jadi gunanya USG itu banyak ya bunda. Kenapa? Kalau ada yang kurang kita sempat bisa perbaikin. Misal nih bunda pengen lahiran normal, tapi nggak pernah mau USG dengan baik. Nah, datang sudah di 7 bulan atau 8 bulan, ternyata air ketubannya sedikit. Nah, air ketuban itu juga kan bisa mempengaruhi dalam mempersulit proses persalinan kalau dia misalnya sangat sedikit. Nah, kenapa air ketuban itu salah satu fungsinya untuk melicinkan jalan lahir lah. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah datangnya di 8 bulan, apa yang bisa kita perbaikin? Nah, sementara kalau dia datangnya sudah sebelumnya 5 bulan udah datang, nah kita bisa anjurkan, oh ini harusnya seperti ini. Atau kalau misalnya ada perubahan posisi, karena bayi kan sebelum 7 bulan itu bakalan muter sana, muter sini. Nah, karena dia muter-muter, kalau misalnya dia letaknya sungsang, nanti evaluasi bulan depannya, apakah masih tetap sungsang. Kita kan bisa kasih tahu nih, bahwa untuk kondisi ini nanti coba rajin sujud, ya bunda rajin sujud, nanti kita nilai lagi, kita evaluasi lagi. Masih ada waktu untuk memperbaiki apabila ada yang kurang. Nah, jadi memang sebaiknya itu seperti dibilang tadi tiap bulan. Namun ada mitos ya, ini mitos ya. Sering datang pasien itu ke kita itu bilangnya gini, dok kata orang-orang tua, nah kok ada kata orang tua nggak bisa dilawan pula ya kan? Iya Orang tua, cuman kan katanya orang tua kandung enggak katanya. Ya kita lawan sikit, saya bilang gitu. Jadi nggak seperti itu ya. USG ini bukan sinar ronsen yang ada dia sinar radiasi atau sinar X gitu kan.
itu aman kalau kecuali kalau seperti kayak sinar ronsen atau CT scan itu udah mengandung radiasi. Sementara USG ini itu pancaran gelombang. Nah, logikanya kalaulah misalnya USG ini tidak aman untuk kehamilan, baik trimester 1, karena sering orang takut di awal-awal tuh takut nanti bayinya cacat gitu kan. Kalau misalnya dia tidak baik nih untuk hamil, ya saya yakin tidak akan ada satupun dokter kandungan sedunia, bukan se-Indonesia ya, sedunia yang menggunakan USG untuk melakukan screening atau pemeriksaan pada kehamilan pasien yang hamil gitu. Jadi sebenarnya aman. Nah, terus bahkan kalau misalnya ditanya tiap hari aman nggak dok? Aman, sebenarnya tiap hari aman, boleh, nggak ada masalah. Yang nggak aman cuman kantong pastinya, karena bayar kan, nggak mungkin nggak bayar. Bener-bener Lebih bayar kurang gitu. USG-nya ya Jadi dokter. nggak ada masalah ya, Iya, itu iya, nggak ada iya. masalah. Oke dokter. Oke, terima kasih dokter. Jadi begitu ya. Jadi berarti dalam pemantauan kalian itu ada dua ya dokter ya. Satu pola pantau itu kemungkinan lihat USG gitu ya dokter. Kemudian pola nutrisi yaitu berupa makanan bergizi ya. Jadi gitu ya Bunda ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada bunda-bunda dan semua sahabat Sarah yang sudah bergabung, silahkan bertanya karena akan ada hadiah menarik bagi 3 penanya terbaik yang akan dipilih oleh tim kami. Oke dokter. Jadi dok, saya mau nanya nih, sebagaimana tadi dokter sampaikan bahwa USG itu tidak berbahaya ya dok, aman ya. Mbak Ica, bentar ya. Iya, dok. Saya mau nyapa guru saya, ada guru saya. Di sini ada dokter Saradina. Dok, izin ya dok. Izin ya dokter, ada dokter Saradina di dalam. Udah ada dokter Saradina. Sehat-sehat ya dokter. Amin. Oke, Gimana dokter. tadi, Cak? Jadi sebagaimana yang dokter sampaikan tadi bahwa USG tidak berbahaya ya dok ya, jadi aman ya. Jadi nih dok, misalnya nih pasien kita datang dalam keadaan demam nih dok, misalnya batuk pilek terus dia demamnya diukur suhu 38, tuh bagi pasien kita ibu hamil yang demam itu aman gak sih dok? USG apabila tetap USG gitu dok, untuk pemantauan perkembangan janinnya dok. Baik, nah justru kalau misalnya ibu hamil misalnya, apalagi sekarang zaman-zaman COVID ya, misalnya kemarin lah yang lagi parah-parahnya, kita kalau misalnya, kalau saya sih pribadi untuk masalah dia flu, batuk, itu kita tidak terlalu khawatir kecuali kalau COVID ya. Nah, yang saya paling khawatir itu sebenarnya adalah demam. Nah, demam, kenapa? Pada saat pasien demam, itu biasanya aliran darah ke bayi itu bisa saja terganggu. Makanya pada pasien-pasien yang demam tinggi itu, kalau kita sebelum kita lakukan USG, biasanya kita dengar denyut jantung aja, itu denyut jantungnya sudah naik, dan itu biasanya udah sifatnya takikardi. Lebih cepat dokter. Lebih cepat dari normalnya kan gitu. Nah, padahal kita lakukan pemeriksaan darah, bisa saja dia ada terjadi gangguan aliran atau bisa juga tidak. Nah, kalau udah terjadi gangguan aliran itu yang bahaya gitu. Jadi makanya pada pasien-pasien nih, misalnya tiba-tiba sudah nggak ngerasakan gerakan, saya selalu tanya gitu, Pak Ibu ada demam beberapa hari terakhir, kenapa? Karena demam bisa saja mengganggu selain faktor-faktor yang lain gitu kan. Nah, terus kalau flu batuk tadi kita bisa obatin. Nah, cuman batuk yang parah juga harus hati-hati. Kenapa? Tekanan intraabdominal atau di perut meningkat gitu. Jadi pada orang yang batuk-batuk kuat itu bisa juga karena ada tekanan yang meningkat bisa saja pecah ketuban. Tapi pada beberapa orang ya tidak selalu seperti itu. Karena kalau misalnya batuk-batuk aja bisa aja kan kita sampai agak terkencing-kencing gitu kan. Nah, jadi kalau bisa batuknya jangan sampai batuk parah. Nah, jadi pada pasien yang seperti itu aman nggak dilakukan USG? Justru pada pasien-pasien yang seperti itu sangat dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan kesejahteraan janinnya. Jadi seperti dilakukan tindakan ultrasonografi. Nah, aman. Oke, berarti aman ya dokter ya. Sip dokter. Oke dokter, ini udah ada beberapa pertanyaan nih ya dok. Boleh kali saya baca ya dokter ya? Boleh. Kalau saya tahu saya jawab ya. Kalau nggak. Iya dokter. Oke dokter, ini dari pertanyaan dari Ibu Sriyanti Situmorang dokter, menanyakan, dok apa sih penyebab hamil anggur itu dokter? Silakan dokter. Oke. Penyebab hamil anggur. Nah, hamil anggur itu dikenal nama lainnya dengan molahidatidosa gitu ya. Nah, jadi di dalam kehamilan itu kalau misalnya kita searching nih di internet di Google itu kan
itu seperti rentengan-rentengan kayak bulat-bulat kecil, rentengan-rentengan anggur, makanya dibilang hamil anggur. Nah, hamil anggur itu biasanya karena ada faktor kelainan kromosom ya. Jadi pada saat pembelahannya, jadi biasanya itu lebih sering itu faktor kromosom yang paling sering. Jadi pada saat dia pembelahan. Nah, jadi kelainan genetik ya, kromosom ya, itu yang paling sering sebenarnya. Nah, tapi kita harus hati-hati gitu kan. Pada pasien-pasien mula hidatidosa ini kan tetap harus, atau hamil anggur ini pada saat dia setelah dievakuasi itu jaringan molanya, nah itu harus kita lakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan apa? Ya pemeriksaan histopatologi gitu untuk menilai apakah jaringan yang kita keluarkan itu memang benar hanya sifatnya mula hidatidosa atau sudah arahnya ke penyakit trophoblas ganas. Nah, kenapa? Karena bisa saja, dan itu ada apa namanya scoringnya ya, dan itu biasa udah di bagian onkologi. Kalau misalnya ternyata hasilnya arahannya ke penyakit trophoblas ganas, atau apalagi kalau misalnya udah pasien thalassemia trophoblastik tumor ya, kalau saya nggak tahu PSTT. Nah, itu kalau sudah seperti itu, nah itu saya akan langsung konsul sama dokter Saradina. Karena dokter Saradina, dokter Cocok sekali ya, sudah onkologi. bergabung dengan kita saat ini ya, Dok. Kalau masih dia mulai hidatidosa, masih bisa saya yang kita evaluasi gitu kan, atau hamil anggur itu setelah dia nanti dievakuasi kita akan pantau. Nah, 1 minggu ke depannya, 2 minggu, atau 1 bulan ke depannya, nanti kita ada treatnya sesuai dengan berapa jumlah kadar beta HCG kuantitatifnya. Nah, apabila sudah terjadi penurunan, baik penurunannya ya udah bisa untuk hamil lagi, tapi biasanya paling minimal, paling cepat tuh 6 bulan. Kita sarankan 6 bulan sampai 1 tahun sebaiknya ditunda dulu. Karena kalau sudah 2 kali pengulangan, itu biasanya risiko untuk arah ke apa namanya PTG tadi bisa jadi meningkat. Nah, dia ada scoring-scoringnya. Nah, jadi penyebabnya itu ya lebih ke arahnya ke arah pembelahan selnya tadi, kelainan kromosom tadi. Ada yang parsial, ada yang komplit. Oke, dokter. Mungkin ini supaya sahabat Sarah kita tahu, bunda-bunda yang ada di rumah tahu, gejala khasnya apa sih, dokter? Hamil anggur itu, dokter? Gejala yang gejala khasnya? Yes. Biasanya gejala khasnya itu sih, biasanya ya efeknya itu mual muntah yang sangat berlebihan. Kenapa? Karena hormon beta yang membuat kita mual itu kan salah satunya karena perubahan hormon beta HCG. Nah, normalnya aja dia meningkat gitu. Pada pasien-pasien dengan mula hidatidosa ini peningkatan itu sangat signifikan gitu. Jadi mual muntahnya itu berlebih. Lalu yang kedua yang paling bisa ditandai itu adalah dengan kalau dia belum berdarah ya. Kalau dia belum berdarah biasanya kok dia lebih besar gitu, untuk fundusnya apa namanya rahimnya itu akan lebih membesar dibandingkan dengan rahim yang normal biasa, lebih cepat dia membesarnya. Nah, yang ketiga ya terjadi pendarahan. Tapi biasanya orang lebih tahu itu kalau udah berdarah gitu. Udah nggak pernah USG, berdarah dulu baru tahu ternyata ini hamil anggur. Tapi kalau misalnya udah dari awal USG, kita udah bisa nampak gitu. Karena gambaran untuk hamil anggur itu kan khas gitu dari USG. Jadi kalau misalnya udah seperti itu kan kita tahu apa yang mau kita lakukan, tata laksananya kita tahu gitu. Sementara kalau misalnya kita nggak tahu, berarti nunggu berdarah dulu. Nah, pada saat berdarah, ada nggak yang misalnya berdarah keluar hanya darah segar gitu kan, itu biasanya arahnya bukan ke mola. Tapi kalau misalnya keluar darah, ada juga disertai seperti bulir-bulir apa namanya, kayak jeli-jeli bulir apa gitu yang kecil-kecil gitu kan. Nah, kayak boba-boba itu yang kecil-kecil gitu kan. Nah, itu biasanya bisa jadi hamil anggur. Tapi ya pastinya menegakkannya tetap dengan pemeriksaan ultrasonografi dan juga dilakukan tindakan histopatologi untuk memastikan apakah dia memang hamil anggur yang jinak atau mula hidatidosa atau arahnya ke penyakit trophoblas ganas. Oke, baik, terima kasih dokter. Gitu ya Ibu Sriyanti ya. Jadi memang kalau kita berbicara soal kasus mula agak panjang ceritanya ya dokter ya. Panjang. Oke dok. Panjang ceritanya. Iya, siap dokter. Kita lanjut lagi nih dok. Kayaknya antusias dari para bunda dan sahabat Sarah udah mulai ini ya dok. Ada lagi nih ya dok pertanyaan. Jadi dok, ini ada pertanyaan dari siapa tadi ya? Sebentar ya, menanyakan dokter. Ini pertanyaan dari Ibu Iva Meliska, apakah ada risiko ke bayinya jika ibu hamil dengan Bell palsy, dokter? Berarti ini masih terkait dengan perkembangan janin juga. Ini maaf dok, pertanyaan dari Ibu Iva Meliska, dokter. Jelas dok?
Oke, Jelas, pertanyaannya, jelas. dokter, apakah Penyakit apa ada tadi? resiko ke janinnya, dok? Jelas, dok? Penyakit? Iya, penyakit apa? Oke, sekali lagi saya ulangi ya, dokter. Ibu Iva bertanya, apabila nih si ibu hamil mengalami Bell palsy, Bell's ada nggak dok palsy. resikonya ke janinnya, dok? Yes, Nah, sekarang ya terima kasih pertanyaannya Ibu. Nah, kalau Bell's palsy itu kan ke ibunya ya, selama pengkonsumsi obat-obatannya itu aman untuk kehamilan, biasanya dia tidak akan mengganggu proses kehamilan. Nah, tapi biasanya apabila ibu hamil dengan ada faktor penyulit, baik itu mau Bell's palsy atau dengan penyakit-penyakit yang lain pun, misalnya misalnya apa ada saraf misalnya epilepsi atau apa gitu. Nah, biasanya kita juga akan sesuaikan gitu. Jadi disitulah ada namanya multidisiplin ya, atau kerjasama atau apa antara dokter kandungan dengan dokter saraf untuk menilai pada saat ini apa yang dibutuhkan. Nah, kira-kira ini aman nggak untuk di trimester 1? Obat ini aman atau tidak? Nah, baru habis ini aman nggak untuk di trimester 2? Nah, sepanjang kita lihat dan kita pantau, biasanya itu akan baik untuk bayinya. Karena biasanya pada saat untuk trimester 1 kita akan benar-benar menghindari obat-obatan yang mau penyakit apa aja, kita akan menghindari obat-obatan yang dia sifatnya bisa teratogenik atau membuat cacat pada janin. Nah, ya. lebih kurang seperti itu. Seperti itu ya. Oke, jadi begitu ya Bunda Iva tadi ya menanyakan. Jadi memang harus ada kolaborasi nih ya dokter ya antara dokter objin dan dokter saraf ya. Kalau terkait Ya, kasus karena ibu biasanya hamil akan dengan Bell disesuaikan palsy juga, ya gitu. dokter. Dan Oke disesuaikan juga dokter. obat-obatannya. Yes, oke dokter. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya dok. Dari Ibu Lisbeth Boleh. ini dok. Oke, beliau bertanya, ini mungkin agak menyimpang sedikit sih, artinya ini sudah menjadi bayi dok, sudah menjadi bayi bukan janin lagi ya dokter. Jadi pertanyaannya, Nah, kalau ibu hamil sedang terkena herpes dok, aman nggak dok untuk bayi? Atau kalau aman ibu nggak dok? hamil. Atau kayak gini nih dok, ibu hamil kan, gimana tuh resiko ke Hmm. janinnya? Mungkin lebih tepatnya gitu kali ya dok. Ya, jadi kan, Yes. nah sebenarnya jawabannya lebih kurang sama. Selama penanganannya Sama ya dok. baik, itu tetap akan baik gitu kan. Nah, ada kita takut misalnya herpes atau bilanglah misalnya toksoplasma, ya kan, habis itu sitomegalovirus gitu kan, TORCH lah bahasanya kan, herpes gitu kan. Itu kan tetap dia bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Dia lebih kalau TORCH ini lebih sifatnya cacat janin ya, arahnya ke cacat janin. Nah, namun kalau misalnya dia diterapi dengan baik atau dia di screening dari awal dengan baik, misalnya sebelum ibunya hamil kita sudah screening, itu bisa sangat mengurangi resiko kecacatan ataupun masalah pada bayinya. Namun kalau misalnya pada saat hamil di situ baru dapat, nah tergantung juga kita lihat juga gitu. Ternyata ibunya mungkin herpes itu di trimester 2 gitu kan. Padahal trimester satunya sudah lewat gitu, tapi tidak ada gejala, tidak ada apa-apa, ya bisa saja aman-aman saja gitu. Tapi pada saat dia mau terapi, kita akan tetap mempertimbangkan baik buruknya gitu. Ibaratnya ini obatnya untuk trimester ini aman atau enggak, atau lebih banyak mudaratnya atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya aman, kita tetap akan berikan karena tujuannya apabila ibunya teratasi dengan baik, otomatis hamilnya juga akan baik. Kenapa? Karena kalau ibunya sakit, gimana bayinya mau sehat? Jadi tetap ibunya dulu yang kita harus utamakan, dia ibunya sehat supaya kehamilannya bisa baik. Jadi aliran darah semua nutrisi juga ibunya bisa makan dengan baik sehingga nutrisi pun akan baik juga ke bayinya. Gitu. Jadi lebih kurang sama semua penyakit seperti itu ya bisa saja berdampak kalau misalnya tidak terpantau dengan baik. Tapi kalau terpantau dengan baik biasanya insya Allah masih aman. Masih aman ya dok. Oke, jadi harus Iya. benar-benar ini ya dok ya dipantau benar ya dok ya. Oke dok. Jadi terkait dengan pemantauan ini dok, pemantauan perkembangan janin terkait seperti tadi terkait dengan kecacatan janin. Ada Bunda Nelly nih dok, Bunda Nelly SRG3 ya dok ya bertanya. Jadi sebaiknya pada usia kehamilan berapa kalian nih dok pertanyaannya untuk mengetahui janin memiliki kelainan atau tidak dok? Pada usia kehamilan Kehamilan. berapa dok? Untuk mengetahui ini si janin ada kelainan nih gitu dok.
Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya tadi di awal sudah saya jelasin, tapi tidak apa-apa. Mungkin ibunya baru bergabung. Baru Jadi kan bergabung dok, iya usia dok. kehamilan berapa yang paling baik untuk menilai kecacatan janin gitu kan? Di trimester 1 tetap baik. Yang paling penting itu pertama itu trimester 1, kalau bisa di sekitar 9 ke 12 minggu ya, karena di situ kita bisa menilai untuk istilahnya nukal translusensi. Nukal translusensi ini ya kalau dia tebal, lebih tebal dari nilai normalnya itu dia akan bisa arahannya bisa ke arah Down syndrome misalnya kan. Nah, jadi untuk trimester 1 itu yang bisa kita nilai salah satunya. Atau misalnya dari awal udah nampak nih, dari trimester 1 9 sampai 12 udah nampak nih misalnya kepalanya nggak ada gitu. Nah, atau ada kelainan di ruas tulang punggung belakangnya gitu, atau ada yang lain-lain itu bisa nampak. Tapi biasanya untuk yang paling baik untuk kalau kita ya istilahnya fetal anomaly screening. Nah, fetal anomaly screening ini kalau apa namanya anjuran dari ISWOC ya, dari Perhimpunan untuk USG itu biasanya dia akan dilakukan di 18 sampai 22 minggu yang paling baik. Nah, karena untuk menilai juga tadi masalah ada kelainan jantung itu biasanya dilakukan di 22 ke 24 itu lebih baik. Jadi beda ininya itu akan beda yang dinilai gitu. Nah, tapi kalau untuk hanya melihat kecatatan itu dari awal dapat apa yang mau dinilai dulu. Misalnya bibir sumbing dok, nampak nggak dok dari awal hamil? Misal trimester 1, ya berat bu, karena anaknya masih kecil kan kayak gitu kan. Nah, tapi kalau udah misalnya mulai masuk trimester 2, kita sudah bisa mulai lihat gitu. Apalagi kok misalnya anaknya masih di bawah 10 minggu, di bawah 9 minggu, kita fokusnya bukan ke arah sana gitu. Jadi kan tiap trimester itu ada yang mau dinilai. Kalau di trimester 2 sudah kelihatan. Jenis kelamin juga sudah bisa kelihatan. Apakah ada kelainan misalnya testisnya turun atau tidak, itu bisa dinilai nanti pada saat udah di 7 bulanan misalnya kan, turun nggak dia gitu. Jadi disesuaikan dengan kapan dia usia hamilnya gitu. Tapi kalau ditanya ini tadi untuk screening untuk apa namanya kecacatan itu bisa di trimester 1, lebih di trimester 1. Ya, trimester 1 dan trimester 2. Karena trimester 3 lebih untuk kesejahteraan janin biasanya kita nilai. Sip dokter. Oke, jadi begitu ya Bunda Nelly ya. Jadi sebaiknya untuk menilai kecacatan janin itu sebaiknya di trimester 1 atau di trimester kedua usia 18 sampai 22 minggu ya dokter? Ya, dok, lebih ini kurang. masih berkaitan aja nih dok. Ini pertanyaan dari Bunda R Tuningsih ya dokter. Masih berkaitan nih dok dengan kecacatan janin. Nah, jikalau sudah ditahu nih dok janinnya mengalami kecacatan lewat USG dok. Nah, sebaiknya tindakannya apa ya dok? Tata laksananya selanjutnya gimana nih dok? Iya. Oke. Nah, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus nih. Nah, iya dok. kalau udah bagus nih ya dok, kita jadikan sambutan yang terbaik ya dok. Ya, bisa nih, bagus nih. Sip. Boleh. Jadi kalau misalnya dulu kita tahu cacat janin, kita hanya tahu gimana caranya mengeluarkannya aja. Setelah dikeluarkan, baru kita nanti join sama dokter anak, baru misalnya diterapi dengan dokter anak atau dokter bedah anak. Tapi saat ini, alhamdulillah untuk di Medan itu kita sudah ada concern untuk yang namanya fetal terapi. Fetal terapi itu sudah ada di Rumah Sakit Adam Malik. Itu konsultannya ada Dr. Budi Aldiansah yang dia fokus untuk fetal terapi. Jadi misalnya apabila ada kecacatan di dalam janin dan dia dilihat apakah dia bagiannya itu mayor atau minor, yang bisa dilakukan tindakan fetoskopi gitu. Fetoskopi itu jadi seperti laparoskopi, masuk ke dalam bilanglah ini rahim, dia masuk ke dalam rahim, melalui perut, tembus ke dalam rahim, jadi fetal surgery istilahnya. Fetal surgery masih di dalam rahim, dia sudah bisa dilakukan tindakan operatif. Nah, ini tergantung tipe-tipe kelainannya gitu. Tidak semua kelainan bisa dilakukan tindakan fetal terapi. Nah, biasanya ini akan ditangani oleh tim fetomaternal Rumah Sakit Haji Adam Malik. Dan untuk di Sumatera, setahu saya masih di Adam Malik yang ada. Tapi kalau di Jawa ya sudah pasti ada di Rumah Sakit RSCM, itu sudah ada. Jadi kalau pada saat kita tahu ya, terutama misalnya gini, kita punya bayi kembar gitu kan. Nah, bayi kembar ini memang baik ya. Orang pada seneng gitu kalau bayi kembar itu seneng gitu. Tapi sebenarnya di balik seneng itu harus ada tersimpan sebenarnya ketakutan gitu bagi para dokter obgyn, apakah nanti anaknya ini, bayinya ini TTS atau enggak gitu, twin transfusion syndrome gitu kan. Kenapa? Yang satu bayi itu bisa nggak berkembang atau dia bisa sampai letal gitu, atau sampai meninggal dunia gitu. Kalau ada satu meninggal, satu lagi kan repot kan gitu. Nah, ini dengan fetal terapi tadi, dengan tindakan fetoskopi ini sangat baik ya, hasilnya itu sangat baik dan
sudah ada beberapa di Rumah Sakit Adam Malik itu berhasil. Yang saya tahu ininya sudah berhasil karena ini masih baru ya. Untuk di Medan itu masih baru. Nah, jadi bisa diterapi arahnya ke sana gitu. Sehingga bayinya bisa dua-dua berkembang. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan fetal terapi, kemungkinan besar bayi yang satu akan meninggal. Berarti kan ada perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang sifatnya untuk memperbaiki atau mempertahankan kehamilan gitu. Jadi dia tidak dibiarkan seperti itu saja. Nah, syukurnya di Medan sudah ada. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada nampak kelainan seperti itu, kita tentukan kelainannya, kita arahkan ke rumah sakit tim fetal terapi. Nah, nanti akan mereka menangani lebih lanjut. Biasanya mereka akan lebih jelaskan apa-apa yang akan mereka lakukan. Apakah bisa atau tidak. Nah, mungkin ada juga yang misalnya kelainannya, misalnya kan apakah harus ditunggu dulu sampai lahir baru bisa dilakukan tindakan operatif. Nah, itu biasanya nanti akan kolaborasi dengan dokter spesialis bedah anak. Nah, intinya kalau ada kelainan cepat diketahui itu akan baik. Nah, saya pernah ada dapat kasus ya sementara sekali nih. Saya waktu di daerah gitu. Jadi pasien ini nggak pernah USG sama sekali gitu, nggak pernah USG sama sekali. Dan ini saya di jalur lintas dulu ininya, jalur lintas Sumatera ya, praktek. Datang pasiennya sudah ditolong sama bidan, tapi cuma setengah badannya yang keluar. Nah, setengah badannya keluar, ditarik-tarik nggak bisa. Padahal logikanya kalau sudah sampai daerah panggul, sampai daerah pinggang, daerah pinggang itu keluar, itu harusnya sudah keluar itu bayi. Nggak mungkin enggak, karena bayi itu lebih besar kepala daripada badan. Udah keluar kepalanya keluar. Nah, ternyata ada tumor di daerah bokong atau di daerah pantat ya, daerah pantat bayi itu ada tumor. Nah, dan itu termasuk rare case ya, atau namanya kasus yang jarang, itu namanya sacrococcygeal teratoma gitu kalau saya nggak salah ininya. Nah, itu jarang. Nah, terakhir karena seperti itu gimana? Pilihannya dua gitu. Apakah itu bayinya mau dipotong di tengah atau kita namanya embriotomi, atau misalnya ditarik ke dalam gitu. Ini lebih susah ini kalau nariknya ke dalam. Jadi terakhir terpaksa dilakukan tindakan seksio sesaria. Nah, di sesar jadinya, tapi bayinya terpaksa ditarik ke atas karena keluarga nggak mau bayinya dipotong. Padahal risiko infeksi jadi meningkat. Harusnya pada pasien-pasien seperti ini tidak perlu sampai seperti ini gitu. Kenapa? Kalau ibunya USG dari awal, tahu ada tumor di bokong, ini pasti nggak bisa keluar. Nah, nggak bisa keluar, di sesar. Kalau di sesar dari awal, di SC dan di operasi dari awal, ibunya tidak akan mengalami sakit yang seperti ini. Sakit melahirkan, habis itu untungnya aja rahimnya masih bisa kita pertahankan. Nah, pada saat itu bisa aja risiko dia kehilangan sampai kehilangan rahim pada pertama. Nah, risiko infeksinya meningkat karena dia nggak mau bayinya dipotong di tengah. Ya, saya pun kalau ditanya, saya juga ya nggak tega juga motongnya, tapi kalau udah masalah untuk keselamatan ibu ya, asal sudah tanda tangan konsen baik ya kita akan tetap lakukan karena tujuannya untuk keselamatan ibunya. Nah, jadi penting ya yang namanya USG itu tetap sangat penting gitu. Jadi bisa tahu apa mau dibuat. Sama seperti yang tadi pertanyaan ini yang saya bilang bagus ini, ada yang bisa dinilai dan ada yang bisa kita intervensi sejak hamilnya masih di dalam. Bahkan sekarang sudah ada operasi di dalam rahim. Nah, itu keren kan? Medan ada Malik sudah. Keren banget, Dok. Oke, dokter. Berarti ini tergantung dari kecacatannya ya, Dok, apa ya? Ya, tingkat cacat itu apa gitu. Apakah memang bisa dilakukan tindakan untuk surgery, fetal surgery ya, dengan fetoskopi atau tidak gitu. Tidak dalam artian ya kita lahirin dulu gitu. Oke, karena bayi kembar diam nempel ya biasanya nggak akan dilakukan di dalam juga. Mungkin dilahirin dulu baru nanti ini tergantung gimana nempelnya gitu. Iya. Oke, sip dokter. Oke, jadi begitu ya Bunda Ertuningsih ya. Oke dok, lagi nih ya dok, ada pertanyaan nih dari Ibu, bentar ya dok, dari Ibu Inggit dok, menanyakan Ibu Inggit As. Jadi pertanyaannya gimana nih dok, kalau misalnya ini tentang vaksin ya dok, vaksin COVID dok. Jenisnya kan ada Pfizer, Sinovac, sama Moderna nih dok. Ada nggak sih dok efeknya ke janin dokter? Ke perkembangan janin dok selama hamil?
Nah, kalau dari penelitian yang udah dilakukan sih sampai saat ini tidak ada masalah ya, karena kan penelitian masih terus berjalan, jadi masih tetap dianjurkan lebih besar sama dengan 13 minggu sampai dengan bayinya aterem. Nah, waktu di awal-awal kita tidak perkenankan untuk dilakukan tindakan vaksin, karena apa? Karena belum ada penelitian gitu. Jadi kalau tanpa ada basic penelitian, kita tidak mungkin bisa melakukan suatu intervensi ya terhadap baik itu terhadap pasien ataupun terhadap janin. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan itu ya masih dalam tahapan kesepakatannya itu dia aman. Jadi kayak misalnya Pfizer, Moderna, Sinovac itu masih dalam kategori aman, masih itu yang direkomendasikan di perhimpunan. Jadi kalau udah direkomendasi seperti itu, biasanya kita akan tetap ikut rekomendasi dari perhimpunan, karena pasti sudah dibahas. Insya Allah mudah-mudahan aman. Oke, sip dokter. Berarti aman ya, nggak ada efek sampingnya ke perkembangan janin ya dokter. Oke, karena waktu kita terbatas nih dok. Belum ada nampak yang di data-data ini ya, kecuali kemarin sempat katanya AZ ya, AstraZeneca itu ada beberapa dia lupa saya nyeberapin ini apa namanya GBS. Nah, tapi itu masih GBS itu Guillain-Barré syndrome gitu kan. Kalau AZ kemarin sempat itu saya ada baca-baca tuh ininya. Tapi itu pun masih sampai sekarang. Jadi begitu ada masalah untuk AZ, AstraZeneca itu, jadi kita makanya di dalam rekomendasi POGI tidak dicantumkan AstraZeneca. Nah, cuman kan ini sekarang masih tetap berlangsung ya, itu berlangsung. Mudah-mudahan ya tetap aman gitu. Cuman kalau vaksin Nusantara saya kurang tahu. Oke dokter. Jadi untuk pemberian vaksin. Jadi terkait vaksin nih dok, vaksin pada ibu hamil itu sebaiknya diberikan yang dianjurkan oleh dokter Objin dok, sebaiknya di usia kehamilan berapa nih dok? Nah, tetap lebih dari 13, lebih besar sama dengan 13 minggu sampai aterem. Nah, kalau bisa tetap dapat 2 kali. Kenapa? Karena sekarang yang namanya melahirkan itu kan tetap dilakukan lebih banyak di rumah sakit ya daripada misalnya di klinik bidan. Kalau misalnya aman-aman aja boleh. Ini dalam bentuk ada faktor penyulit ya. Kalau namanya operasi nggak mungkin di klinik atau di puskesmas, pasti di rumah sakit. Lahiran persalinan normal itu banyak yang dikirim ke rumah sakit, misalnya dengan penyulit ya, atau misalnya memang mau memilih lahiran persalinan di rumah sakit. Seluruh rumah sakit rata-rata kalau pada saat mau melakukan tindakan persalinan pasti akan dilakukan swab antigen, paling minimal swab antigen. Karena masih sampai saat ini kesepakatan di prokes ya, protokol kesehatannya untuk penanganan pasien-pasien seperti saat pandemi ini, kita selalu melakukan pemeriksaan yang namanya swab antigen ataupun PCR. Nah, jadi kalau misalnya ibu hamil ternyata pada saat dilakukan tindakan itu ternyata hasilnya positif, ibu tidak bisa ditangani di kebanyakan rumah sakit. Nah, karena saat ini semenjak pandemi udah gelombang yang kedua atau ketiga ya. Nah, itu sudah banyak rumah sakit yang tidak nanganin lagi. Kalau sebelumnya kan banyak nih untuk bersalin. Nah, sekarang itu misalnya lebih terfokus misalnya ada Malik, Pringadi atau rumah sakit haji gitu kan, atau saya lupa satu lagi apa ya. Nggak semua rumah sakit mau nanganin itu lagi gitu. Jadi bayangin mau melahirkan tapi ternyata positif. Nah, jadi berarti kita harus pergi ke fasilitas yang sarana ini yang ada ininya gitu, yang ada untuk penanganan ya. Kalau untuk umumnya di Stella ada kemarin kalau nggak salah saya, Stella Maris untuk penanganan COVID ya, hamil dengan COVID. Nah, jadi kan kalau ternyata hasilnya bagus gitu kan, ya kita nggak perlu repot gitu. Jadi gimana supaya kita hasilnya baik? Ya sebaiknya vaksin. Karena memang dari Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi pun sangat menyarankan untuk dilakukan tindakan vaksin. Oke dokter, terima kasih ya dokter. Oke, jadi itu ya tadi pertanyaan dari Ibu Inggit ya. Oke dok, satu lagi nih ya dok, karena waktu kita juga terbatas nih ya dokter ya. Ini yang terakhir ya dok, boleh ya. Tapi ini pertanyaannya di luar dari topik materi kita hari ini dok. Pertanyaannya dari Ibu Sulas Lastri dok. Pertanyaannya dokter, setelah operasi kista dan indung telur, kapan kira-kira boleh melakukan program hamil lagi dok? Nah, ini tergantung dulu nih. Ini kistanya ini kista apa? Nah, karena kista apa dulu gitu kan? Apakah kistanya hanya kista simplex biasa, ataupun kista misalnya yang isinya cairannya hanya serus, atau misalnya ada kista endometriosis ataupun kista coklat, ataupun misalnya kista ovarium suspek ganas ataupun keganasan di indung telur gitu.
Nah, ini kan tergantung. Misal nih, kalau ternyata ada keganasan di indung telur, ya berarti pastinya jatuhnya kemoterapi, kan kayak gitu. Ada nggak orang dengan CA ovarium hamil? Ya, pernah kita ada dapat seperti itu. Itu bagiannya udah ke onkologi ya, nanti kolaborasi sama fetomaternal. Nah, tapi kalau misalnya operasi kistanya biasa, setelah terapi itu ya, terkadang nggak pun dilakukan program hamil, bisa aja langsung hamil. Nah, pada saat berhubungan di masa subur. Tapi kalau misalnya kistanya seperti kista endometriosis atau kista coklat, itu biasanya terganggu ya. Dia kista coklat itu ya biasanya sekitar 70-80% itu menyebabkan infertilitas gitu atau susah hamil. Jadi biasanya harus diterapi, harus ada intervensi untuk membuat supaya dia bisa lebih punya kesempatan atau kesempatan hamilnya itu jadi meningkat gitu. Nah, biasanya akan dilakukan kolaborasi antara terapi bedah atau dengan terapi program hamil, misalnya apakah inseminasi ataupun bayi tabung, seperti itu. Ini agak kompleks pembahasannya, tergantung dia Iya, kistanya agak kista panjang apa. kalau kita bahas ya dok ya. Nanti nggak usah bahasin satu-satu, nanti ini ya kan, atau bisa sih nggak apa-apa saya jelasin, tapi ayo ke Sarah aja, ya kan, Yes, gitu kan. benar banget dok. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada bunda-bunda dan semua sahabat Sarah, boleh berkonsultasi langsung ya dengan Dr. Hekal Ramadaria, spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Sarah. Beliau berpraktek setiap hari Senin sampai Jumat di Rumah Sakit Sarah pukul 12 sampai 14 dan di hari Sabtu pukul 16 sampai 18. Ya kan, Dok? Jadi gitu Ya, ya, sama, mungkin sama, sama. jadi ini Senin karena sampai waktunya Kamis, terbatas. jam 12 sampai jam 12 sampai 14. jam 14, Senin Uh-uh. sampai Kamis. Hari Jumat jam Oh 9 iya, sampai jam 9 12. sampai 2. Iya. Hari Sabtu Aduh, hafal banget ya, Dok. sampai jam Maaf ya, 9. Dok. Oke. Bercanda kan, Sekali lagi santai-santai saya, aja. saya ulangi, Senin sampai Kamis pukul 12 sampai 14, dan Jumat 9 sampai 12, dan setiap hari Sabtu pukul 16 sampai 18. Oke, jadi terima kasih banyak saya ucapkan kepada bunda-bunda dan semua sahabat Sarah yang sudah mengajukan pertanyaannya. Terima kasih sudah bergabung, dan di sini kami sudah memilih ya 3 pertanyaan terbaik. Boleh ya dokter izin ya dok? Kita pilih Boleh. tiga penanya terbaik ya dok. Jadi nanti boleh disebut aja kali ya. Oke. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada penanya terbaik. Yang pertama yang dipilih oleh Dr. Hekal Ramadaria, spesialis obstetri dan ginekologi langsung, yaitu akun @rtuningsi31. Selamat kepada Bunda rtuningsi31. Dan yang kedua, selamat kepada akun @sulastlastri9421. Kami ucapkan selamat. Dan yang ketiga, selamat kepada Bunda Nelly SRG3. Oke, nanti untuk para pemenang, nanti tim kami akan menghubungi Bunda dan sahabat Sarah sekalian. Oke, dokter. Terima kasih banyak ya dokter sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi saya ucapkan bersama-sama dengan Terima saya. kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau apa. Terima kasih. Iya dok. Oke dokter, sampai ketemu kembali dokter. Ya. Oke, oke untuk semua sahabat Sarah dan bunda-bunda, sebelum kita akhiri live streaming kita siang hari ini, kami akan menampilkan video. Silakan saksikan videonya lebih dulu ya. Di aku gak ada jalan.
Oke, demikianlah tadi video sponsor dari Rumah Sakit Sarah. Dan sebelum saya mengakhiri live streaming ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih selamat bergabung kepada semua bunda dan semua sahabat Sarah yang sudah mengikuti acara bincang sehat kita dari awal sampai dengan akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam sehat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan tetap semangat. Dan saya ingatkan kembali kepada para pemenang yang tadi sudah saya sebutkan namanya, nama akunnya. Hari pengambilan hadiah adalah di jadwal Senin sampai dengan Sabtu pada tanggal 18 sampai 23 April 2022. Nantinya tim kami akan menghubungi para pemenang. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu kembali.